Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiorelia Nadia Konida Pretes dengan NIM 20061102 dalam tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian teknologi. Menurut Manuel Castells, pengertian teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Sedangkan menurut pakar teknologi lainnya, yaitu Miyarso, berpendapat bahwasannya teknologi merupakan sebuah wujud peningkatan suatu nilai tambah pada kehidupan manusia, baik dalam teknologi produksi, komunikasi, industri, mesin, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya yaitu sifat teknologi. Sifat dari teknologi adalah dinamis yang berubah-ubah setiap hari, dan semakin hari, teknologi terbaru semakin canggih dan baik. Yang berikutnya yaitu komponen teknologi. Ada beberapa komponen teknologi, diantaranya hardware, software, dan brainware. Hardware terdiri dari mesin dan peralatan yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Software adalah pengetahuan yang digunakan hardware dalam melakukan tugas-tugasnya, sedangkan brainware adalah dorongan menggunakan teknologi dalam cara yang khusus. Kemudian, yaitu teknologi Atlas Project. Teknologi Atlas Project dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui mutu pendidikan yang dilihat dalam 4 teknologi, yaitu peralatan, sumber daya manusia, dokumentasi, dan organisasi. Pendekatan teknologi Atlas Project bertujuan untuk melakukan pengukuran kontribusi gabungan dari keempat komponen teknologi tersebut dalam proses transformasi input menjadi output. Analisis kandungan teknologi yang dilakukan ini sangat membantu dalam 2 hal, yaitu sebagai alat pendukung pengambilan keputusan dan juga sebagai alat untuk memformulasikan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan. Dan kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi teknologi, yaitu teknologi terbaru atau new technology, yaitu teknologi yang memiliki dampak pada suatu perusahaan yang menciptakan produk atau penyediaan layanan. Sedangkan emerging teknologi adalah teknologi yang masih berkembang dan belum sepenuhnya dipublikasikan, tetapi akan segera diluncurkan dalam 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir yaitu high technology, yaitu teknologi tinggi yang dikembangkan lebih canggih dan lebih praktis. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat di slide. Kemudian kita masuk dalam teknologi manajemen flow process, yaitu manajemen teknologi dalam suatu ilmu pengetahuan baru yang menjelaskan tentang bagaimana mengatur komponen teknologi dalam siklus daur hidup produk, bagaimana proses permodalan atas proses teknologi untuk mendapatkan competitive advantage, dan bagaimana hubungan antara teknologi produk dan teknologi proses. Dan kemudian yaitu teknologi cycle. Siklus hidup teknologi atau life cycle of technology merupakan fenomena yang ada di industri teknologi tinggi. Siklus hidup teknologi berkaitan dengan waktu dan biaya perkembangan teknologi, garis waktu pemulihan biaya, dan cara membuat teknologi menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan biaya dan resiko yang terlibat. Kemudian kita masuk dalam materi yang terakhir, yaitu teori perubahan masyarakat, di mana dalam teori ini ada beberapa teori, di antaranya yaitu teori evolusi, teori perkembangan linear, teori linear, progres, perkembangan, teori sosiologi, teori perubahan melingkar atau siklus, teori muter, dan teori berulang. Di sini ada kutipan yang saya ambil, yaitu di balik kecanggihan teknologi ada otak manusia yang menciptakannya. Sekian dari saya, terima kasih. Thanks for watching. Goodbye.